beliau pun sedikit agak membentak dan dia bertanya kepada saya, memang kamu tahu apa itu fi'il persengiri? Saya jawab, saya tahu, saya orang Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kita buka dulu ya, biar leluasa. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang fi'il persengiri. Semula saya terpancing emosi barangkali ketika Rosyan Anwar mengatakan bahwa masih ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan, yaitu masalah fi'il persengiri. Dan ini merupakan pernyataan buruk bagi saya yang diucapkan oleh Rosyan Anwar ketika beliau menutup acara Temu Budaya Lampung pada saat itu. Dan saya memang segera menemui beliau seusai acara itu dan saya protes dengan ucapan itu. Belakangan saya baru sadar bahwasanya sesungguhnya itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi jalan masuk bagi saya untuk berbicara banyak tentang fi'il persengiri. Dengan peristiwa tersebut itu menunjukkan bahwa di Lampung ini memang dibutuhkan satu pendekatan tertentu, terutama ketika akan berbicara dengan masyarakat luar, masyarakat peneliti, masyarakat akademisi, dan lain sebagainya di luar pendukung budaya dan adat istiadat Lampung yang terbagi atas beberapa bagian atau beberapa macam yang terdapat dan berkembang di Lampung ini. Tetapi tentu saja mereka memiliki suasana batin tersendiri ketika berbicara masalah fi'il persengiri. Jangankan dengan orang luar, sesama Lampung pun bila itu dari komunitas yang berbeda, maka suasana batin ketika membicarakan masalah fi'il persengiri itu akan berbeda. Semestinya kita menemukan cara dan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga perbedaan-perbedaan itu seharusnya melahirkan pujian-pujian dan penghormatan dari pihak lain, dan begitu juga kita terhadap pihak lain akan memberikan pujian dan penghormatan kepada mereka yang berbeda. Bukan masing-masing mengklaim bahwa mereka yang terbaik, tetapi biasakanlah memberikan pujian terhadap orang yang berbeda karena situasinya berbeda, sejarah berbeda, dan tujuan yang serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan pun akan berbeda pula. Jadi dengan demikian saya katakan bahwa kita membutuhkan pendekatan-pendekatan tertentu, dan saya menggagas untuk melakukan pendekatan secara filosofis. Fi'il persengiri adalah merupakan filsafat dan memang harus kita lakukan pendekatan secara filosofis. Seingat saya memang ada dua pernyataan yang
keributan pada saat dialog kebudayaan daerah Lampung itu. Pernyataan yang pertama mengatakan bahwa jangan dikira gampang untuk menjadi orang Lampung. Ditambah lagi pernyataan yang lebih tajam lagi mengatakan bahwa tidak usah mengaku-ngaku sebagai orang Lampung jika berjuluk tidak dan beradab pun tidak. Seingat saya dua pernyataan ini yang memancing kekisruhan, dan itu munculnya adalah pada sesi terakhir menjelang diadakan penutupan, dan keributan tidak dapat dihindari dan sulit untuk menyetop pembicara-pembicara itu karena merasa ada satu hal yang harus diselesaikan, tetapi pada akhirnya karena kehabisan waktu itu juga tidak terselesaikan. Itulah sebabnya maka Rosihan Anwar mengatakan bahwa nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa ada masalah di Lampung yang belum bisa diselesaikan. Permasalahan itu namanya apil tersendiri. Lalu apa alasan mereka mengatakan bahwa tidak mudah menjadi orang Lampung? Itu karena terkait dengan pelaksanaan adat istiadat, terutama menyangkut masalah daur hidup, bahwa anak-anak ini memang diupacarai, bahwa seseorang diupacarai semenjak kanak-kanak sampai dewasa, bahkan ketika berumah tangga, dan sampai pula pada saatnya menemui kematian atau pemakaman dan lain sebagainya, yang di sana membutuhkan biaya yang demikian tinggi dan biaya yang banyak, maka dikatakanlah bahwa tidak gampang untuk menjadi orang Lampung. Terus yang selanjutnya, mereka yang sudah melaksanakan upacara daur hidup itu antara lain adalah juluk ba'adak. Lalu ada yang mengatakan tidak usah mengaku-ngaku sebagai orang Lampung, kalau berjuluk tidak dan beradab pun tidak, dan ini juga mengundang keributan karena sesungguhnya tidak semua subetnis Lampung itu menyelenggarakan upacara seperti itu. Di daerah-daerah lainnya itu tidak lazim untuk yang menjadi dilematis pada saat itu adalah pejabat-pejabat penilik kebudayaan, di mana penilik kebudayaan itu adalah merupakan pejabat yang berada di ujung tombak pembinaan kebudayaan, dan mereka yang diangkat menjadi penilik kebudayaan itu mencapai 80% adalah orang-orang pendatang. Kebiasaan Kanwil Dikbud pada saat itu dalam membina para penilik kebudayaan itu bahwa para pejabat penilik kebudayaan harus merasa sebagai orang Lampung dan di mana-mana harus mengaku sebagai orang Lampung dan harus paham adat istiadat Lampung dan paham juga dengan falsafah PL sendiri, merupakan falsafah daerah Lampung, dan itu sekaligus juga merupakan kearifan tradisional yang dimiliki oleh orang Lampung. Ketika di lain pihak kita
mendorong mereka untuk mengaku sebagai orang Lampung, di pihak lain muncul pihak-pihak yang mengatakan jangan mengaku-ngaku sebagai orang Lampung jika berjuluk tidak dan beradat pun tidak. Bagaimana mungkin mereka sebagai orang pendatang harus ikut atau pernah diupacarai berjuluk beradat, satu hal yang tidak mungkin. Belakangan saya menganggap itu merupakan satu hal yang harus kita syukuri, munculnya masalah itu, dan itu merupakan peluang-peluang untuk saya bisa menjelaskan tentang PIL tersendiri dengan gagasan-gagasan yang saya rumuskan, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Ya, kalau pada saat itu saya terpancing emosi dan tidak menerima ungkapan atau ucapan dari Rosihan Anwar, orang yang terbilang sepuh dan beliau sudah memiliki jasa yang banyak terutama dalam media massa. Beliau adalah wartawan 3 zaman. Yang pada saat itu saya tidak menerima ucapan beliau dan saya agak emosi, dan beliau pun sedikit agak membentak dan dia bertanya kepada saya, memang kamu tahu apa itu PIL Pasegiri? Saya jawab, saya tahu, saya orang Lampung. Kalau tahu tentang PIL Pasegiri jangan cuma ngomong, tapi tulis tentang PIL Pasegiri banyak-banyak. Kirim ke saya 1, kirim ke Menteri Pendidikan 1. Kata beliau seperti agak ketus, dan saya pun masih tersulut emosi pada saat itu. Tetapi belakangan saya merasa malu sendiri bersikap seperti itu terhadap orang tua yang siogianya memang saya harus hormat terhadap apapun yang diucapkan dan bagaimanapun cara mengucapkannya. Bahwa ya, PIL Pasegiri itu memang sesuatu yang harus dijelaskan, baik secara internal dan juga secara eksternal, di mana sebagian besar penduduk daerah Lampung ini adalah masyarakat pendatang, dan juga dalam pergaulan yang demikian terbuka kita sangat besar kemungkinan untuk bisa melakukan kontak-kontak budaya dengan masyarakat-masyarakat lain daerah yang berbeda sejarah, berbeda lokasi, dan berbeda pemikiran-pemikiran yang biasa mereka lakukan di daerah masing-masing. Oleh karena itu kita membutuhkan satu cara untuk membicarakan masalah ini sehingga bukan merupakan satu keributan atau perbedaan-perbedaan secara negatif antara satu dengan yang lain, tetapi tentu saja perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sebagai satu kekayaan. Agak lama para penilik kebudayaan datang silih berganti, kadang 2, kadang 3, kadang sendirian, untuk konsultasi tentang bagaimana sikap yang harus mereka lakukan di tempat mereka bertugas masing-masing. Dan sejauh itu belum ada petunjuk-petunjuk dari para pimpinan
keyakinan pada saat itu, sampai pada satu saat ada rapat sejumlah orang dan diwakili oleh penilik kebudayaan seprovinsi Lampung, dan diambil beberapa wilayah yang dianggap mewakili daerah yang lain, dan saya hadir di dalam rapat itu, dan tugas saya hanya notulen sampai pembicaraan pada satu saat kepala bidang bertanya, memang ada cara membicarakan PL Pesenggiri yang tidak harus dengan ribut-ribut seperti itu. Pembicaraan terhenti karena tidak ada yang menjawab, dan saya lihat pimpinan rapat memandang, menyapu seluruh peserta, karena mungkin akan ada yang urun rembuk dan berbicara. Beliau menyiapkan waktu dan rapat agak senyap. Saya bilang, ada Pak. Semua pandangan melihat ke saya. Saya dipersilahkan untuk menjelaskan bagaimana cara dan strategi untuk menjelaskan PL Pesenggiri itu, tetapi tidak dengan segala keributan. Saya bilang begini, ketika PL Pesenggiri itu disampaikan dengan pendekatan dan secara batin dari kebudayaan dan adat istiadat terhadap orang yang sesama tinggal di Lampung atau etnis Lampung, tetapi memiliki kebiasaan tradisi upacara adat yang berbeda, maka hal tersebut sangat bisa mendatangkan perbedaan pendapat secara tajam ketika ada pihak yang lebih mengedepankan atau membanggakan kelompoknya. Semestinya ketika terjadi perbedaan-perbedaan, maka kelompok yang lain sangat menghormati terhadap perbedaan-perbedaan itu. Tetapi kita bisa mengambil jalan pintas. Saya bilang pada saat itu bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan dan bahasa-bahasa yang kita lakukan di dalam membicarakan masalah PL Pesenggiri itu, kita tidak menggunakan pendekatan adat istiadat dan tidak juga menggunakan pendekatan antropologis. Saya akan mencoba, kalau seandainya saya diberikan kesempatan untuk melakukannya, saya akan mencoba untuk melakukannya, menjelaskan tentang PL Pesenggiri itu dengan pendekatan filosofis. Dengan menggunakan pendekatan filosofis, yang kita lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Kalau adat istiadat kita jelaskan secara antropologis, kalau falsafah nanti kita bisa jelaskan secara sosiologis dan didukung juga dengan teori-teori psikologis. Jadi itu yang saya sampaikan, dan pada saat itu menjadi pembicaraan terakhir, dan usul saya itu langsung diterima, dan saya dimintakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan